Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب Kitab Tafsir Munir Syekh Wahba Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Ibriz Kiai Bishri Mustafa, guru kami Kiai Haji Ahmad dalam ilmu tafsir Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak sedherek rahimakumullah, langsung mawon kita masuk surat Al-Baqarah ayat 114 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkar fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wa man lan sapane wong iku azlamu luwih zalim, luwih nganiaya, mimman dibandingno wong mana kang nyegah sapa man masajidallahi ing pira-pira masjide Allah, nyegah apa ayyuzkara ing yen to den gawe zikir utawa ing yen to den sebut fiha ing dalem masajidallah apa ismuhu asmane Gusti Allah. Siapakah yang paling zalim dibandingkan orang yang mencegah masjid Allah dipakai ibadah? Ini bentuknya pertanyaan tapi pada dasarnya pemberitahuan. Artinya
Tidak ada, gak ono sing luwih zalim dibanding wong sing nyegah masjid digawe zikir, masjid digawe ibadah. Kalau nanti lihat asbabun nuzulnya, ada yang ternyata itu kasusnya orang Yahudi. Orang Yahudi ibadah tentu bukan di masjid, ibadahnya di tempat ibadah mereka, apalah namanya. Itu saja masuk dalam asbabun nuzul ini. Artinya di mana tempat yang dipakai untuk ibadah, wabil khusus kebetulan, wabil khusus yang disembah adalah Allah, maka orang yang merusak tempat ibadah tersebut adalah orang paling zalim. Kalau dilihat contoh misalnya, kemarin sudah kita berulang kali kita sebutkan, orang Islam yang disembah siapa? Allah. Orang Yahudi yang disembah ya Allah, walaupun kadang mereka menyebutnya Yahweh. Allah yang disembah orang Yahudi itu Allah, cuma kadang ditambahi menyembah yang lain. Orang Kristen, orang Nasrani, siapa yang disembah? Allah. Cuma orang Indonesia, karena kitab Injilnya terjemahan bacanya bukan Allah tapi Allah. Kristen pada dasarnya, orang Nasrani pada dasarnya yang disembah adalah Allah. Cuma orang Indonesia yang disembah karena mereka lidahnya, karena sudah kitab-kitab terjemahan mereka bacanya Allah. Makanya agak sempat heboh, orang-orang itu aneh ketika ada Kristen dari Timur Tengah, Kristen Ortodok dari Timur Tengah, dari Suriah. Ketika mereka orang Kristen Suriah yang berbahasa Arab menyebut Tuhannya Allah dan membaca kitabnya menggunakan bahasa Arab, dipikir ini orang yang ingin niru Islam. Boten, mereka tidak niru Islam. Memang mereka ibadahnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Arabnya Tuhan mereka adalah Allah, bukan Allah. Artinya orang yang mencegah orang lain beribadah di tempat ibadahnya itu termasuk zalim. Kalau misalnya, mohon maaf ini dari teks ayat ini saja, kalau kita melarang orang Kristen beribadah di gerejanya, mereka beribadah di gerejanya, maka kita termasuk orang yang zalim. Opo maneh kita ngebom tempat ibadah mereka. Apalagi di sini wasa'a fi kharabiha, wasa'alan bergegas atau berusaha sapa man fi kharabiha ing dalem ngerobohaken masjid Allah. Jika ada orang ingin merobohkan masjid, biara saya nggak tahu apa namanya orang bahasa orang Yahudi atau gereja, itu termasuk orang yang zalim. Kalau ada orang Islam pingin katanya bela Islam tapi ngebom gereja, maka dia orang yang zalim dan orang yang tidak mengikuti anjuran ajaran
Islam, ajaran Al-Quran. Al-Quran jelas, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapa yang lebih zalim, alias tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah orang beribadah di masjid Allah atau di tempat ibadah-ibadahnya pun. Ulaika utawi mengkono mamana masajida, maka ora ana iku laum keduwe man apa ayat khuluha ing yen to melbu sapa man atau sapa ulaika ha ing masajidallah illa khaifina kejaba padha wedi. Mereka ini tidak mau masuk, yang mencegah ini tidak masuk ke dalam masjid, tidak masuk ke dalam tempat ibadah kecuali takut. Kita ke mufradatnya. Waman azlamu, tadi saya maknanya tidak ada, atau siapa yang lebih zalim. Di sini istifham ingkari wa yufidun nahya. Istifhamu ingkari wa yufidun nahya. Ini pertanyaan yang bersifat ingkar, pertanyaan tapi yang bersifat mencegah. Wa yufidun nahya lan berfaedah melarang. Jadi waman azlamu, dan siapa sih yang lebih zalim? Bahasa kasarane tidak ada yang lebih zalim, atau makna yang lain, jangan ada orang yang lebih zalim. Yang lebih tepat, tidak ada orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang mencegah. Wa zulum itu apa? Zalim itu apa? Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, menaruh sesuatu di bukan pada tempatnya. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau guru-guru dulu memberikan contoh kopiah, mboten usah kopiah, sepatu sampean nggak ada, sepatu regane 5 juta, larang Pak. Saking larangi sepatu sing asale larang gawe sikil, sampean gak ikhlas diteleh nang gulu, dicancang digandulno nang gulu, niku jenenge zalim. Wonten tiyang ya zalim itu apa saja, yang makanya orang yang korupsi itu namanya zalim. Nyolong niku zalim. Kenapa? Harusnya uang itu diberikan ke masyarakat, tapi dipakai sendiri, itu namanya zalim. Banyak, atau orang yang menganiaya orang lain, tetangga itu harusnya dibaiki, diperlakukan dengan baik. Tapi ada orang memperlakukan tetangganya tidak baik, itu namanya zalim. Kurang lebih ngoten. Wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Wal masjid, apa masjid di sini? Mawdi'ul ibadati lillahi ta'ala, tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak disebutkan masjid ini semata-mata punya orang Islam, tidak, tempat ibadah untuk menyembah Allah Ta'ala. Tadi saya jelaskan, orang Yahudi itu yang disembah adalah Allah. Orang Kristen pun yang disembah adalah
Allah, walaupun cara pengucapannya yang beda. Terus wasa'a fi kharabiha, maksudnya fi takhribiha, dalam merobohkan masjid atau tempat ibadah, wahadmiha, dan menghancurkan, merobohkan tempat ibadah, wa ta'tiliha, dan membuat macet. Jadi misalnya ada masjid, kita ganggu, kita yang belakangan yang lagi ngetop itu misalnya masjid itu sudah jelas diwakafno, wajib itu kan, makanya sekarang sama pemerintah dikoordinir agar masjid itu disertifikatkan dan bentuk sertifikatnya wakaf. Kenapa? Biar nanti nggak ada ribut, karena belakangan ada orang nuntut masjid itu digugat, katanya milik bapaknya. Ada Pak, katanya tanah itu milik bapaknya, masih katanya digugat di pengadilan. Ini termasuk, mohon maaf, termasuk fitat wasa'a fi kharabiha, termasuk orang yang ingin menghancurkan masjid. Ganti baterai atau ganti anu mawon apa? Mic. Ganti mic. Atau orang yang menutup akses masjid. Masjid sudah api-api, ditutup aksesnya. Atau yang sekarang ada kelompok yang ngetop, orang ibadah masjid dikuasai sama kelompoknya. Orang yang beda pemahaman sama dia dilarang, di kafirno, dikafirkan sama mawon. Kurang kuat. Dikafirkan, atau misalnya mohon maaf tapi adalah teman tetangga kita, misalnya kalau kita sholat di masjid, kalau kita sholat di masjid mereka lalu dipel, tapi nggak masalah, dia nggak melarang kita sholat di masjidnya. Tapi pada dasarnya masjid manapun itu masjid untuk Allah toh. Ketika kita sholat di kelompok tertentu, pada dasarnya mereka tidak punya hak untuk melarang kita sholat di sana, karena masjid itu punyanya Allah, bukan punya mereka. Kita misalnya, insya Allah kalau kita nggak ada masalah. Kalau misalnya ada orang lain sholat di sini, kita larang karena kebetulan beda, kita tahu dia beda aliran, kita larang, nggak boleh. Itu namanya salah satunya fitatiliha. Ada orang yang sampai membatasi masjid yang harusnya rame jadi sepi gara-gara musuhi orang yang lain. Ini mohon maaf termasuk, padahal yang harus yang benar itu kan ta'mir masjid. Ta'mir masjid itu apa? Ta'mir adalah orang panitia atau yang meramaikan masjid. Masjid itu kalau bisa ya diramaikan, termasuk anak-anak datang semua seperti di sini. Alhamdulillah anak-anak seneng datang ke masjid, buka bersama, habis ngaji ada makanan yang bisa, itu bagus, itu termasuk usaha memakmurkan masjid.
Lah kalau ada anak-anak dilarang masuk masjid, itu mungkin saya khawatir masuk orang yang sa'afi kharabiha. Pun nazalat turun ayat ini ikhbaron kelawan atau krono ngabari anir Rumi saking tentara Romawi alladzina kharrabu baital muqaddas yang merobohkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis zaman Rasulullah belum jadi masjid, masih jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu ketika dirobohkan sama tentara Romawi, orang Romawi di dalam ayat ini termasuk orang yang zalim. Padahal bukan masjid, belum Baitul Maqdis waktu itu masih belum masjid, masih Baitul Maqdis. Aufil musyrikin atau turun terhadap orang musyrik lamma saddun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibata anil bait. Orang musyrik ketika menghadang Nabi pada tahun Hudaibah, perjanjian Hudaibiyah, jadi kan kurang lebih tahun 6 seingat saya, nanti bisa di cross check, kurang lebih tahun 6 umat Islam Nabi mensyariatkan untuk berangkat haji. Seingat saya berangkat haji, rombongan orang ketika masuk Bir Ali, Abyar Ali itu sudah mulai pakai ikhram, dan orang ikhram itu nggak bawa senjata. Orang Islam yang berangkat haji sama Rasulullah waktu itu tidak bawa senjata. Ketika sampai di wilayah tertentu di Hudaibiyah, dilarang sama orang kafir Quraisy, kalian tidak boleh masuk Mekah. Bila perlu bahkan mereka ingin menyergap umat Islam, mau dibantai. Nah, ketika dihadang seperti ini, lalu umat Islam di bawah pohon Ridwan melakukan baiat, sepakat walaupun tanpa senjata siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Ketika orang kafir, orang musyrik mendengar mereka orang Islam mau bertarung sampai habis, takut mereka, keder. Ketika mereka keder, takut, maka mereka, Nabi juga mengirim utusan, kalau nggak salah Sayyidina Utsman bin Affan dan beberapa rombongan, mereka nggak mau menerima kecuali Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga terjadilah dialog bahwasanya kita datang ke sini untuk haji bukan untuk perang bla 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 bla, sehingga dilakukanlah perjanjian Hudaibiyah. Di Hudaibiyah, perkemahan ketika umat Islam berhenti, terjadilah perjanjian di antaranya umat Islam tahun ini, tahun 6, harus membatalkan hajinya, pulang balik ke Mekah, ke Madinah. Kedua, orang Islam yang ada di Mekah yang hijrah ke Madinah harus ditolak sama Nabi. Setelah perjanjian itu, ada orang yang datang ke Madinah harus ditolak, harus disuruh pulang. Tapi sebaliknya, jika ada orang Islam yang murtad dan kembali ke Mekah, Madinah tidak boleh ngelarang, Nabi tidak boleh ngelarang. Ada di antara poin-poinnya itu. Ini terjadi di perjanjian Hudaibiyah. Artinya orang-orang kafir Mekah termasuk orang-orang yang paling zalim, termasuk juga orang-orang Romawi.
Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ulaika utawi mengkono-mengkono, ya tadi sudah. Ulaika maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ini khobar, berita, tetapi bimaknal amr, bermakna perintah. Maksudnya apa? Akhifuhum bil jihad. Ya weden-weden mereka dengan jihad. Tadi karena ulaika maka yadkhuluha illa khaifin, perintahnya weden-weden dengan jihad, maka umat Islam langsung melakukan bai'atur ridwan. Kami siap untuk jihad sampai titik darah penghabisan. Kami atau mereka yang mati. Ketika sudah mulai jihad bai'atur ridwan, orang-orang Mekah takut. Illa khaifin. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Maka tidak masuk ke dalam masjid itu seorang pun dalam keadaan aman. Artinya mereka tidak bisa masuk ke dalam masjid dalam keadaan aman. Lahum fid dunya khizyun. Lahum iku kedue ulaika fid dunya ing dalam dunya khizyun utawi kehinaan. Walahum lan iku kedue ulaika fil akhirat ing dalam akhirat azabun alimun. Azabun utawi siksa azimun kang agung. Mereka ini di dunia akan terhina, di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Khizyun maknanya apa? Khizyun ay zillun, hina, wahawanun terhina, bil qatli dengan cara apa? Bisa terbunuh, wasabyi dan tertawan, wa fardil jizyati dan membayar jizyah. Mereka ini akhirnya bisa terbunuh, bisa tertawan, bisa akhirnya harus membayar jizyah alias upeti. Walillahil masyriq wal maghrib. Walillahi lan iku kedue Gusti Allah al masyriqu utawi arah timur wal maghribu lan arah barat. Fa aina ma tuwallu mongko ndi nggon tuwallu ngadep sapa sira kabeh, fasama mongko iku ana ing mengkono-mengkono panggonan wajhullahi utawi arahe Allah. Innallaha satamani Gusti Allah iku wasi'un maha luas alimun tur maha mengetahui. Sama alias hunaka di sana. Wajhullah maknanya jihatahu wa qiblatahu alias dia arsala adalah arah kiblat allati radiyaha yang diridhoi oleh Allah. Artinya ini kalau nggak salah asbabun nuzulnya nanti kalau sempat dibaca, Nabi Muhammad ketika masuk Madinah, ketika masuk kota Madinah, di Madinah itu banyak orang Yahudi. Jadi di Mekah Nabi Muhammad ketika sholat di Mekah itu menghadapnya ke arah Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah. Begitu hijrah ke Madinah, di sana banyak orang Yahudi. Karena banyak orang Yahudi, Nabi mengikuti syariat sama dengan puasa kemarin, mengikuti syariat umat sebelumnya. Umat sebelumnya siapa? Yahudi. Yahudi menghadapnya ibadahnya ke arah Baitul Maqdis alias ke arah Masjidil Aqsa Palestina, yang awalnya ngadep ke timur Ka'bah. Dari Madinah ke Mekah itu ngadepnya ke timur, dipindah ngadep ke barat. Kurang lebih 8 bulan Nabi ini sholat menghadap ke barat, menghadap Masjidil Aqsa. Selama sholat itu, selama 8 bulan itu di dalam hati Nabi itu kepingin balik mana kiblatin nang Mekah, kiblatin nang Ka'bah.
Itu keinginan Nabi, tapi karena belum ada perintah Allah, Nabi tetap sholat menghadap Masjidil Aqsa, ngadep ke barat. Setelah kurang 8 bulan, lalu ketika sholat asar, kalau nggak salah, waktu itu Rasulullah ada bukan di Masjid Nabawi, tidak di Madinah, agak keluar, kalau nggak salah sedang kunjungan ke Bani Salamah. Ke Bani Salamah, di sana Nabi sholat asar, Nabi ngimami. Ada yang menceritakan itu sholat asar, ada yang menceritakan itu sholat jenazah atau sholat yang lain, tapi waktunya kurang lebih asar ketika Nabi datang, karena sepengetahuan kita selalu Nabi itu sholat kalau di Madinah ya di Madinah, di Masjid Nabawi. Karena ini sedang kunjungan, Nabi sholat di Bani Salamah ngadep ke barat, masih di barat. Lalu di saat di tengah-tengah sholat inilah Nabi diperintahkan sama Allah untuk merubah kiblatnya ke Mekah. Maka Nabi yang sholat, masih sholat ngadep ke barat, berputar ngadep ke Mekah. Para sahabat mengikuti. Ada yang riwayatnya saya lupa detailnya, riwayatnya itu Nabi berputar ngadep langsung ke depan. Yang awalnya Nabi di depan, di paling barat, Nabi berputar ke arah paling timur, sehingga para sahabatnya langsung mengikuti. Ada lagi yang meriwayatkan Nabi tinggal berputar, sahabatnya yang balik, yang muter balik di belakang Nabi. Disitulah sekarang diabadikan menjadi Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat yang Pak Santoso nanti insya Allah kalau ke Madinah diajak ziarah ke Masjid Qiblatain. Biasanya ziarahnya ke Masjid Kuba sama ke Masjid Qiblatain. Cak Suari sudah ya? Sudah ke Masjid Qiblatain. Jadi ada kiblat 2 memang di situ karena barat dan timur. Itu contoh. Nah, ketika sudah balik ke timur, orang Yahudi protes. Loh. Kok ngono? Wis enak-enak melok kiblate wong Yahudi, saiki kok balik maneh? Wis dengan biasa komplainnya orang Yahudi, maka turunlah ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib, timur dan barat itu milik Allah. Kemanapun kalian menghadap, alias awalnya ke barat ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke timur ke Mekah ke Masjidil Haram, selama itu diridhoi oleh Allah, maka itulah arah yang ditentukan. Dan ini juga ada contoh, misalnya panjenengan dalam perjalanan, ketika dalam perjalanan mau sholat gak ketemu masjid. Kalau di sini Jawa mungkin enggak lah, tapi kalau misalnya di Bali gak ketemu masjid, mau sholat, tanya arah barat mana, gak ada orang sekitar situ yang bisa ditanyai. Langit mendung, sehingga kalau kita kan gampang sih, pokoknya kiblat mana, arah barat, wis gampang. Misalnya di Bali, kita nggak ada orang yang bisa kita tanyai arah kiblat. Kalau zaman sekarang ada HP, tapi dulu saya sendiri pernah ngalami ketika dalam sebuah gedung, dalam sebuah acara, tanya barat mana, bingung mana iki barat. Nah, saat itulah ayat ini kepakai. Ijtihad dalam tanda kutip, wis bismillah aku ngadep kiblat. Masih salah, sholatnya sah. Saya waktu itu sudah selesai, baru ada tirai jendela, karena di gedung itu ada tirai. Begitu ada tirai tak lihat,
oh sana Jakarta Barat, berarti sono barat. Dan alhamdulillah kalau nggak salah waktu itu arah yang saya ijtihadi benar. Tapi misalnya jenengan nanti ditambak, kalau tambak sini insya Allah gak bingung, tapi tambak mana, tengah tambak nggak ada yang ditanyai, nggak ada kompas, nggak ada matahari, maka bismillah tetap sholat. Ngadep kemana diniati itu ngadep kiblat. Fasamma wajhullah, di sanalah kiblat yang diridhoi oleh Allah. Sababun nuzul, 5 menit lagi. Hunaka riwayatani an Ibnu Abbas fi sababi nuzul hazil ayat. Ada 2 riwayat dari Abdullah bin Ibnu Abbas tentang sebab-sebab turunnya ayat ini. Fa fi riwayatil kalbi anhu, diriwayatkan dari riwayatnya Al-Kalbi, nazalat fi Totlus ar-Rubi wa ashabihi minan Nasara. Ayat ini turun terhadap orang Totlus, bangsa Romawi, dan sekongkol dengan orang Kristen yang ada di Italia. Romawi itu kan di Italia, walaupun akhirnya ketika pindah itu ke Bizantium, itu di Belgia, daerah Belgia, Bulgaria, pindah ke Bulgaria. Itu yang kuat, Romawi saat itu yang kuat di agamanya adalah agama Kristen. Nah, orang Kristen Romawi sama tentara Romawi Totlus ini menghancurkan Baitul Maqdis. Orang-orang beragama juga yang ikut menghancurkan. Wazalika annahum ghazau Bani Israel, dan itu terjadi ketika mereka memerangi Bani Israel yang beragama Yahudi. Faqatalu muqatilahum, mereka membunuh para prajuritnya. Wasabbu zararihim, dan menawan orang-orang sipilnya. Waharrafut Taurat, kitab Taurat dirubah. Yang merubah siapa? Ya diantaranya orang Nasrani, orang Kristen yang ikut berkuasa di Italia, di Romawi. Wa kharrabu Baitul Maqdis, dan menghancurkan, merobohkan Baitul Maqdis. Wa qazafu fihil al-jiafa, dan membuang, melemparkan Baitul Maqdis setelah dirobohkan, dilempari bangkai. Orang yang tadi terbunuh dibuang ke masjid, ke Baitul Maqdis ini. Ini terjadi, bisa jadi kalau nggak salah zamannya Rasulullah. Tapi waktu itu tidak ada internet, apalagi YouTube, sehingga berita itu langsung datang dari Allah. Orang Nasrani dengan tentara Romawi menghancurkan Baitul Maqdis. Makanya tidak aneh peristiwa Masjidil Aqsa yang sekarang disebut Masjidil Aqsa, itu bukan Masjidil Aqsa tempat Nabi waktu Isra Mi'raj. Jadi Masjidil Aqsa yang waktu di dalam ayat surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, itu dirobohkan saat ini, saat ayat ini turun, dirobohkan. Begitu dirobohkan, dilempari mayat, dibangkai dan sebagainya. Setelah orang Romawi pergi, orang Yahudi membikin lagi Baitul Maqdis, tidak di tempat yang sama, bergeser sedikit. Tempat Masjidil Aqsa yang waktu Nabi Isra Mi'raj itu menjadi tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Sehingga ketika sahabat Umar bin Khattab itu memasuki, menaklukkan kota Palestina, kota Palestina, Nabi Umar bin Khattab diserahi kunci untuk masuk Masjidil Aqsa. Waktu itu masuk waktu sholat, waktu itu pendeta Yahudi mempersilahkan
Khalifah Amirul Mukminin silakan sholat di dalam Masjidil Aqsa yang baru itu, yang sekarang ini. Kata Umar, tidak, saya tidak ingin menjadi apa ya, sunnah perilaku. Jadi kalau negara ditaklukkan, gerejanya diambil alih menjadi masjid, itu tidak diingini sama Umar. Maka Umar minta, saya ingin tanya, Masjidil Aqsa yang lama, kira-kira waktu tahun sekian ada Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa ini enggak? Tidak. Di situ yang tempat sampah itu. Lalu saya sama Umar bin Khattab dibersihkan, dijadikan masjid. Yang Masjidil Haram yang saat ini sekarang Masjidil Haram itu dulu namanya Baitul Maqdis, tetap jadi gerejanya orang Yahudi. Nah, tempat Masjidil Aqsa yang zamannya Nabi sekarang menjadi Masjid Qubatus Sokhroh. Itu justru yang titik paling benar justru di Qubatus Sokhroh, itulah Masjidil Haram. Loh, lebar pun itu terjadi. Mereka juga merubah kitab Taurat yang ada, dirubah. Waqala Qatadah, dan Qatadah berkata, huwa Bakhtanassar wa ashabi ghazaul al-yahud. Mereka adalah Bakhtanassar, Nebukadnezar dan kelompok-kelompoknya yang memerangi Yahudi, wa kharrabu Baitul Maqdis. Wa anadum ala zalika an-nasara min ahli Rum. Ini agak rancu karena setahu saya, kalau melihat dari sejarah, Bakhtanassar itu terjadi sebelum Nabi Isa lahir, kurang lebih tahun bareng sama Nabi Uzair. Ada nanti di surat Al-Isra pun sudah mulai mau masuk waktu maghrib, kita tutup. Kalian doa mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi saged angsal ridhone Gusti Allah taala, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أتمم علينا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.